wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrung. Saya guru PPKN di SMP Negeri 3 Muhammad Salato, Satu Atap. Dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako Palu dengan nomor induk mahasiswa A61121463. Dan pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 3 Muhammad Salato, Satu Atap, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Afriansyah dipimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma zakirna mimman ladzina wa inna minal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan sebentar apa yang akan kita lakukan bisa mudah kita menangkap pelajaran dan bisa menambah pengetahuan kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, Pak. Sakit. Jadi yang sakit. Oke, baik, kita doakan teman kalian pilihan semoga cepat sehat ya. Tiga. Sehat, cerdas, cerdas. Lebih semangat ya kegiatan belajar hari ini. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Namun sebelumnya Pak Guru mengharapkan coba kalian berdiri dulu semua. Maka semua dalam keadaan rapi. Oke, kelas kalian sudah bersih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita tadi telah menyanyikan lagu nasional, judulnya apa? Baik, jadi Garuda Pancasila ini merupakan semangat untuk kita sebagai warga negara untuk selalu berkomitmen menjaga dasar negara kita, ya. Pada pertemuan sebelumnya di kelas 7, ya, pada pertemuan kalian di kelas 7, kalian juga telah mempelajari materi tentang Pancasila. Ya, materi tentang Pancasila. Siapa di antara kalian yang masih ingat materi tentang Pancasila di kelas 7? Silakan angkat tangan. Oke, ada 3 orang. Silakan kita. Apa yang ingat? Tentang pembentukan BPUPKI. Baik, tentang dulu. Luar biasa. Kita nanti perhatikan. Yusri berdiri. Perumusan negara, Pak. Perumusan dasar negara. Tentang Yusri. Oke, perumusan negara. Siapa sih dia tokoh yang merumuskan perumusan dasar negara tentang Pancasila? Siapa bisa? Yusri lagi, silakan. Muhammad Jamil, Wisnu Soekarno, Peter Sutomo. Benar? Ada tokoh yang merumuskan dasar negara. Siapa seseorang yang mengusulkan dasar negara dengan nama Pancasila? Sekali. Ya, benar, tepuk tangan. Oke, jadi jawaban kalian baik sekali. Benar sekali ya, tadi apa yang disampaikan oleh Satira bahwa
ada 3 orang tokoh yang merumuskan dasar negara tentang Pancasila. Dari ketiga gambar ini yang mana yang Insinyur Soekarno? Yang tadi. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Hitam. Dan Yang paling kecil. oke, yang paling apa? Paling kanan. Paling kanan. Ya, jadi inilah dia Insinyur Soekarno. Ya, jangan dilupa ya. Tidak boleh dilupa mukanya para pendiri negara. Harus selalu kita ya. Mereka bertiga ini telah merumuskan dasar negara, yaitu namanya Pancasila, dan mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk bagaimana menghasilkan rumusan dasar negara tersebut, yaitu dengan nama Pancasila. Mengapa para pendiri negara ya, memilih Pancasila sebagai dasar negara? Kenapa bukan dasar atau ideologi negara yang lain? Siapa yang bisa? Ya, coba. Farhan? Karena cocok dengan kondisi negara. Karena cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Baik. Karena nilai Pancasila seperti masyarakat. Nilai cocok dengan Masyarakat. Oke, jadi benar sekali ya, sekedar memberikan gambaran. Oke, tepuk tangan kita dapat. Oke, kita lanjut, teman sekalian. Bagaimana dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sejak ditetapkan sampai dengan saat ini? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan kalian tentang materi hari ini, adalah tentang Pancasila. Maka hari ini kita akan belajar tentang dibaca. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, serta pada submateri bagian A, yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti apa sih arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Oke, dengan tujuan pembelajaran, ya silakan kalian perhatikan tujuan pembelajaran pertama. Melalui kegiatan berdoa dengan sikap yang benar, kita tadi dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mengamati video debatnya Pancasila melalui PowerPoint, membaca bahan ajar dan diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis apa arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya. apa yang dimaksud dengan analisis? Oke, baik. Dimaksud dengan analisis pada tujuan pembelajaran hari ini adalah sebentar kan nanti kalian akan menonton video, ya. Jadi kalian akan menonton video sebentar. Kemudian dari video tersebut, video debatnya Pancasila, kalian menemukan masalah-masalah apa saja yang ada dalam video tersebut, ya. Jadi kalian temukan masalah-masalah tersebut, kemudian kalian kaitkan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kalian kaitkan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Dari masalah yang tadi, nanti di akhir setelah kalian temukan masalah itu apa penyebabnya, kemudian kalian memberikan solusinya, dan intinya sebentar kalian akan dibantu oleh lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik itu yang mengarahkan kalian untuk bagaimana menemukan pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa? Oke, yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, semangat dulu, SMP 3. Sehat, cerdas, ceria. Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini anak-anak sekalian, kita mempelajari hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dengan harapan bahwa diharapkan kalian dapat mengetahui seperti apa kedudukan dan fungsi Pancasila dan kalian bisa terapkan kedudukan dan fungsi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Kalian akan diberikan stimulus orientasi terhadap masalah. Jadi ada masalah nanti dalam video, kalian analisis secara kelompok, dan seluruh aktivitas kalian dalam pembelajaran kali ini, ya, mulai dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan itu akan dinilai. Oleh karena itu, Pak Guru mengharapkan kalian untuk selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan materi hari ini. Silakan disiapkan alat tulis kalian. Silakan disiapkan buku. Sudah disiapkan buku tulis semua? Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan di awal bahwa pembelajaran kita itu adalah pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah, jadi kalian nonton video dan kalian simak. Terus sebentar nanti kalian juga akan diarahkan untuk melihat di halaman 2 situ ada wacana yang akan membantu kalian untuk bagaimana bisa menganalisis arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Setelah kalian baca itu, kemudian kalian tuliskan
apa informasi yang kalian dapatkan di bacaan tersebut. Setelah itu baru masuk di pemutaran video. Pak Guru sedikit memberikan penjelasan sekalian. Jadi dasar negara kita itu kan tadi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ya, dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan disahkan oleh BPKI, ya. Sejak ditetapkan sampai dengan saat ini urusan dasar negara kita itu tetap, ya. Tidak ada yang berubah. Apakah dari semenjak ditetapkan sampai dengan sekarang dasar negara kita berubah? Tidak. Tetap Pancasila? Tetap Pancasila. Maka di situ muncul pertanyaan, kenapa ya Pancasila tetap bertahan? Apa sih kedudukan dan fungsi Pancasila itu? Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Baik, sekarang kalian baca wacana tersebut. Setelah kalian baca wacana tersebut, di halaman 2 temukan informasinya tentang kedudukan Pancasila. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Oke, baik, sudah semua? Oke, dari bacaan itu apa yang bisa kalian ambil informasi apa atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Siapa? Ya. Mengapa 1 Oktober dikatakan sebagai hari kesaktian Pancasila? Mengapa 1 Oktober dikatakan sebagai hari kesaktian Pancasila. Ada yang tahu? Oke, jadi 1 Oktober dikatakan sebagai hari kesaktian Pancasila karena sebelum 1 Oktober terjadi sebuah peristiwa pemberontakan G30 PKI, yaitu upaya untuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi komunis. Namun upaya itu tidak berhasil. Ya, kegagalan itu sehingga menyebabkan Pancasila tetap eksis, tidak akan tergantikan. Bisa dipahami berarti? Oke, yang lain bisa dipahami? Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi tentang ya? Dari bacaan tersebut bahwa Pancasila adalah konsensus yaitu disepakati bersama pendiri negara. Oke, dari bacaan tersebut benar, Pancasila itu adalah konsensus dari para pendiri negara, kesepakatan oleh para pendiri negara. Jadi tidak bisa diganggu. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang giliran kalian untuk menonton video. Simak baik-baik dan tuliskan. Semua harus menulis. Masalah apa yang ada di situ, semua harus menulis, ya. Oke, silakan kalian perhatikan video ini. Semuanya harus menulis. Kalian perhatikan bagaimana. Karena ini akan kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan 17.000 pulau besar dan kecil. Indonesia juga dikenal dengan sebutan Nusantara dengan ragam budaya, penampakan alam dan berbagai suku bangsa menjadi kekayaan Indonesia. Perbedaan seperti perbedaan pandangan ideologi, perbedaan kepentingan, dan perbedaan cara memerintah suatu negara beberapa kali negara kita terancam dengan adanya pemberontakan di dalam negeri. Beberapa daerah ingin memisahkan diri dari NKRI. Ada juga pemberontakan PKI di tahun 1948 ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Kartosuwiryo, dan ada juga pemberontakan yang dikenal dengan nama G30 orang jenderal yang dilakukan oleh PKI, serta beberapa pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah karena ada faktor Informasi apa yang kalian dapatkan berdasarkan video tersebut? Siapa yang bisa? Silakan masuk. Tentang masalah globalisasi, ya. Dan sekali di video tadi ada masalah globalisasi. Ayo yang lain? Masalah apa yang tadi berapa tuh? Ada? Perbedaan ideologi. Oke, baik. Yang lain? Ya. Pemberontakan di berbagai daerah. Nah, secara utuh video kalian sudah sudah simak. Pak Guru ingin dari kalian secara keseluruhan apa sih? Atau apa yang ingin kalian tanyakan dari video tersebut? Silakan. Ya. Apa saja fungsi dan peran Pancasila sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan? Oke, tepuk tangan dulu untuk maju. Apa saja
saja peran dan fungsi Pancasila sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan. Karena tadi di video banyak sekali masalah ya, masalah perbedaan ideologi, masalah kepentingan, ya. Tapi sampai hari ini Pancasila tetap eksis. Kira-kira apa peran dan fungsi Pancasila itu? Nah, ini akan kita jawab setelah kalian membentuk kelompok pada hari ini. Oke, hari ini Pak Guru sudah siapkan kelompoknya. Silakan bersiap-siap untuk bergabung dengan kelompoknya ya. Perhatikan. Kita bergabung dengan kelompok. Silakan. Ayo. Kelompok 1 adalah Masya, Fitra, Topiana, Fitra. Kelompok 3 Yusri, Mercy, Melati, Satira. Oke. Jadi bagi kelompoknya kita bergabung dengan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gabung aja menjadi. Silakan untuk kelompok baik, tolong kalian pelajari dulu lengkapnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Silakan dulu kalau misalnya ada yang kalian tanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, Pak Guru mengharapkan begini. Di poin bagian 2, nanti nomor 1 itu ya, perlu kalian perhatikan di nomor 1 lengkap ini. Tulis dulu nama kelompoknya nanti 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu nomor 1 tuliskan kembali apa yang ada dibacaan tadi di PPKN buku halaman 2 yang sudah kalian tuliskan tadi secara individu ya tadi. Kemudian apa video yang tadi sudah disajikan menurut kalian, apa informasi yang kalian dapat di video, tulis di kolom pertama. Di kolom poin kedua kalian bagi tugas, oke ya, bagi tugas supaya semua aktif dalam bekerja. Bisa? Oke, silakan bagi tugas dan tentukan apa masalahnya. Mari kita bagi tugas dulu ya. Yang mencari informasi dari buku Bagas. Yang mencari informasi bahan ajar Fajrian. Yang presentasi ya, presentasi yang kalian lakukan. Jadi mekanismenya begini. Jadi semua kelompok dulu presentasi, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah kelompok 1 presentasi, gantian kelompok 2, gantian kelompok 3. Ketika kelompok 1 mempresentasikan apa yang mereka analisis,
maka kelompok 2 dan kelompok 3 harus menuliskan apa yang akan ditanyakan. Atau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas yang disampaikan, kalian tambahkan ke kelompok 1, begitu seterusnya. Tapi setelah semua kalian presentasi. Bisa dipahami? Ya. Oke, baik. Baik. Boleh yang bisa tenang, yang lain bisa? Supaya kalian bisa presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan mahasiswawati. Saya dari perwakilan kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebab bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai sebuah bangsa karena bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang kuat dan sudah merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa saat merumuskan hasil negara. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut? Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hentakan tersebut tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai perjanjian luhur, juga tidak sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada banyak ideologi di dunia, tapi mengapa Pancasila yang dipilih sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum Indonesia merdeka. Nilai itu berupa nilai kebudayaan, adat, istiadat, dan religius. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pancasila merupakan pembentuk identitas bangsa. 2. Itu saja dari hasil diskusi kami dan kelompok 1 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang ketiga, setiap orang menyadari dan menyalakan nilai-nilai Pancasila. 4. Tawuran antara pelajar karena adanya kesalahpahaman antar pelajar, adanya korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya Melati untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang menyebabkan bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai sebuah bangsa, karena bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang kuat dan sudah merupakan kesepakatan bangsa para pendiri bangsa saat merumuskan dasar negara. Setiap orang menyadari dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Apakah tantangan tersebut menyebabkan bangsa Indonesia hancur? Masalah pergeseran budaya tidak sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang lama-kelamaan akan menghilangkan corak khas bangsa Indonesia. Ada banyak ideologi di dunia, tapi mengapa Pancasila yang dipilih sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum Indonesia merdeka. Nilai itu berupa nilai kebudayaan, adat, istiadat, dan religius. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila merupakan pembentukan identitas bangsa. 2. Mengatasi berbagai tantangan dan ketegangan sosial. 3. Memberikan arah dan tujuan bangsa. Itulah hasil diskusi kami. Lebih kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
agak kurang ya, itu nanti akan kita perbaiki setelah tanya jawab. Sekarang saya persilakan kepada masing-masing kelompok, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin diperjelas terkait dengan hasil diskusi kalian tadi. Silakan. Yang Mas ya, berdiri. Dari kelompok 3, kelompok 1 ingin menambahkan tadi dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, dengarkan ya, yang ingin menambahkan. Menambahkan tadi pada bagian solusi ideologi ditambahkan bahwa masalah tersebut tidak sesuai dengan fungsi sebagai kepribadian bangsa. Yang ingin menambahkan bahwa masalah tersebut tidak sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Gimana kelompok 3? Bisa ya? Sudah Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya. Saya dari kelompok lain bertanya ke Silakan kelompok 1. berdiri. Mohon diperjelas bagaimana fungsi Pancasila pada masalah pemberontakan PKI. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan memperjelaskan bahwa pemberontakan tersebut tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai perjanjian luhur, juga tidak sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai naskah. Gimana kelompok 2? Terima? Terima Pak. Bisa jelas? Oke, tepuk tangan kita semua hari ini. Maupun dalam menggali informasi sudah cukup baik. Masih ada beberapa hal-hal kecil yang mungkin perlu kalian perbaiki. Di sini Pak Guru ingin memberikan sedikit penguatan tentang pemecahan masalah yang sudah kalian ambil berdasarkan masalah-masalah tersebut. Di kelompok 1 tadi masalahnya tentang apa? Pemberontakan PKI tahun 1965. Jadi jelas pemberontakan PKI tahun 1965 itu tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila ya, sebagai dasar negara maupun sebagai konsensus kesepakatan bersama para pendiri negara. Tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh kelompok 1 baik ya. Bagus sekali dia menemukan fungsi dan kedudukannya. Begitupun kelompok 2 tadi yaitu masalah-masalah terkait dengan masalah tawuran ya, masalah sosial di masyarakat dan itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Begitu ya. Paham? Sudah mengantuk? Belum? Harus semangat ya? Semakin semangat ya. Jadi itu sudah cukup baik. Begitupun juga dengan kelompok 3 masalah kebudayaan ya. Jadi penggunaan teknologi itu memang berdampak kepada sikap dan perilaku seseorang. Sehingga di sini perlu peran dan fungsi Pancasila itu selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik anak-anakku sekalian, secara keseluruhan presentasi kalian sudah cukup baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk memperbaiki lembar kerja kalian, baik itu saran dan masukan yang ada dari kelompok 1 tadi, begitupun dari kelompok 2 maupun kelompok 3. Silakan kalian perbaiki KPD di mana dimasukkan itu dan buat kesimpulan sebaik-baiknya. Ya, terkait masalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Oke, kalau sudah diperbaiki, silakan KPD-nya dikumpulkan. Kedua kelompok antar semuka dikumpulkan ke KPD. Ya, silakan kalau sudah diperbaiki, sudah KPD-nya silakan dikumpul ke sini, Bapak Guru. Ya, dari KPD-nya. Silakan kasih yang Pancasila. Ya, di KPD-nya. Oke, Pak Guru menginginkan kalian memberikan suatu kesimpulan tentang apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Marsha, Pati, silakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dapat diatasi karena bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang nilainya diambil dari kebudayaan bangsa yang telah ada sebelum Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga karena Pancasila memiliki fungsi dan peran seperti berbagai dasar negara.
pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berperan sebagai moral dan Tepuk tangan untuk Marsha. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Bisa kalian perhatikan yang ada di tampilan ini ya. Oke, baik, kesimpulan yang kalian sampaikan sudah sangat baik. Dan sini Pak Guru ingin memperjelas tentang materi hari ini bahwa Pancasila itu disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Dari mana sih Pancasila itu? Jadi istilah Pancasila itu berasal dari kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma, yaitu dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Ya. Jadi sebelum Pancasila ada, Indonesia itu sudah ada kebudayaan, sudah ada agama. Nilai-nilai itulah yang dijadikan oleh para pendiri negara kita untuk merumuskan dasar negara tersebut. Kemudian Pancasila sebuah ideologi yang dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa, mengalami proses penyempurnaan sehingga bisa menjadi dasar negara sampai saat sekarang. Pancasila juga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berbatu sendi lima. Coba kalian perhatikan. Yang pertama coba kalian dibaca, dilarang apa itu? Kenapa? Ini dilarang. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, ini baca nomor 2. Dilarang mencuri. Marsha baca nomor 3. dilarang berjiwa dengki. Kemudian ini tadi yang sudah kalian bahas, yang kita bahas bersama adalah intinya adalah ini, di mana ideologi Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, sumber dan segala sumber hukum, pedoman menyelesaikan masalah, kemudian sebagai filter atau globalisasi, perjanjian luhur bangsa dan sebagai identitas nasional. Baik, kali ini cukup sampai sekian pembelajaran kita. Sebelum Guru akhiri, ini ada refleksi pembelajaran. Di refleksi pembelajaran ini, Pak Guru mengharapkan ingin mengetahui. Ya. Di refleksi pembelajaran ini, Pak Guru ingin mengetahui tentang beberapa poin. Yang pertama, apa yang sudah kalian kuasai pada pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Yang kita pelajari hari ini tadi apa? Ya, silakan tadi. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang arti kedudukan dan fungsi. Apa yang kalian belum kuasai pada pelajaran hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Tidak ada? Semuanya bisa? Oke, baik. Hal apa yang kalian tidak sukai pada pelajaran hari ini? Tidak ada? Semua bisa? Baik model pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Model pembelajaran berbasis masalah, baik atau tidak? Baik. Oke. Dari kelima gambar ini. Ya, gambar mana yang kalian lebih sukai? Gambar satu, yang jempolnya berapa? 2. Oke, tepuk tangan untuk kita. Silakan kalian kembali ke meja kembali, kita kembalikan meja. Kemudian Pak Guru akan melakukan evaluasi. Sudah semua ya? Baik, silakan kalian kerjakan aja. Yang nomor pertama. Ya, yang kita sama, coba fokus pada pertanyaan masing-masing. Ya. Kalau sudah, duduk kembali ya. Akhir dari pelajaran kalian sudah mengerjakan 5 nomor soalnya. Semoga hasilnya baik. Sehingga kalau hasilnya baik berarti pada hari ini kalian belajar, hasilnya belajar hari ini kalian berarti cukup berhasil. Ya. Dan di pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari adalah tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Dan tugas kalian di rumah adalah silakan kalian membuat
rangkuman materi hari ini ya terkait dengan materi arti dan kedudukan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa dikerjakan? Oke, di akhir pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat ya untuk kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pahami apa sih kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Silakan Aan dibaca, dipimpin doa di akhir pembelajaran. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta